Terima kasih Mbak Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, saya Sri Marganingsih, Kepala Biro Hukum Organisasi Kerjasama dan Humas, akan memandu Konferensi Rakornas Bidang Perpustakaan dan rangkaian HUT keempat Perpustakaan Nasional. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Ahmid Al-Humami MA MET PhD, Deputi Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas yang sudah akan menuju ke Perpustakaan Nasional. Yang kami hormati dan sayangi Bapak Dr. Joko Santoso, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, dan yang kami hormati dan sayangi Ibu Janti Sukmarini, beliau adalah Kepala Biro Sumber Daya Umum Perpustakaan Nasional, dan Bapak Ibu yang Ibu Ayu, beliau adalah Kepala Pusat Presentasi Perpustakaan Nasional. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu rekan media, pada hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers terkait dengan dua kegiatan besar di Perpustakaan Nasional. Yang pertama, kita akan mengadakan rapat koordinasi nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei di Grand Mercure Kemayoran. Dan yang kedua adalah terkait dengan rangkaian acara HUT ke-44 Perpustakaan Nasional. Jadi pada pagi ini sampai siang kita akan mendengarkan dua program kegiatan besar dari Perpustakaan Nasional ini. Bapak Ibu, Rakornas kali ini dengan tema menata ulang konsep dan praktik pembangunan literasi. Ini akan diadakan selama 3 hari. Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan tahun 2024 ini difokuskan pada 3 isu utama penajaman program Perpustakaan Nasional, yaitu penguatan budaya baca dan literasi, pengarus utamaan naskah Nusantara, serta standarisasi dan pembinaan tenaga perpustakaan yang ditujukan untuk pemetaan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Dan dalam pelaksanaannya, Rakornas akan menghadirkan berbagai narasumber yang memiliki best practice serta pengalaman dalam keterlibatan pada 3 isu tersebut. Target peserta kurang lebih ada 920 peserta yang terdiri dari ada 17 totalnya. Seperti pejabat tinggi, kemudian perpustakaan utama, kemudian kepala dinas perpustakaan dan forum-forum perpustakaan. Mekanisme dalam Rakornas ini terdiri dari 4 sesi. Yang pertama adalah nanti sesi pembukaan, kedua sesi kebijakan, ketiga sesi panel, dan keempat sesi paralel. Bapak Ibu, pada tanggal 17 Mei adalah HUT Perpustakaan Nasional yang ke-44. Nah, di dalam rangkaian menuju puncak acara HUT 17 Mei dilaksanakan berbagai rangkaian kegiatan dari dimulai sejak tanggal 7 Mei sampai nanti tanggal 31 Mei. Di sini akan berbagai banyak program kegiatan, sudah barang tentu ini untuk para masyarakat. Kegiatan ini untuk menarik masyarakat, pengguna perpustakaan, pengelola perpustakaan, penggiat dan pemerhati perpustakaan. Kegiatan selama 1 bulan kurang sedikit ini berupa seminar, gelar bicara, konsultasi layanan, pameran pekan literasi sejarah, festival literasi budaya Nusantara, diskusi kelompok terkumpul, dan pada puncaknya ada penandatanganan surat edaran bersama antara Kemendes dan Perpusnas serta pencanangan gerakan literasi desa oleh Wapres dan akan dihadiri oleh para menteri terkait. Bapak Ibu, lebih lanjut nanti kita bersama akan mendengarkan dari Bapak Sestama terkait dengan 2 program yang pada bulan Mei ini akan dilaksanakan, dan kemudian nanti dari Ibu Yanti sebagai Ketua HUT ke-44 Perpustakaan Nasional akan menyampaikan teknis-teknis kegiatan dan puncak acara 17 Mei ini.
Barangkali itu pengantar dari saya. Kami persilahkan Bapak Sestama, Bapak Dr. Joko Santoso untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Bu Marga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman rekan-rekan media. Terima kasih atas kehadiran pagi ini di konferensi pers. Teman-teman, saya yakin sehat walafiat ya. Amin, dan amin. seterusnya. Tadi sudah disampaikan Bu Marga bahwa akan ada kegiatan rapat koordinasi nasional. Rapat koordinasi nasional akan berlangsung selama 2 hari pada tanggal 14 sampai 15 ya, di Grand Mercure. Nah, yang paling penting sebenarnya terkait dengan rapat koordinasi nasional ini adalah upaya kita untuk terus melakukan akselerasi berbagai macam program kegiatan terkait dengan perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan terbaru di era disrupsi dan juga perubahan demografi. Ya. Jadi kalau kita lihat secara demografi saat ini generasi milenial dan generasi Z yang paling banyak gitu ya. Tentu ini juga membawa perubahan terhadap arah kebijakan program kita, di mana generasi milenial dan generasi Z ini lebih menyukai misalnya tidak hal yang sifatnya tekstual dan multimodal, multimedia gitu ya. Termasuk juga misalnya terkait dengan bagaimana upaya kita melakukan sinkronisasi program perpustakaan lingkup nasional. Jadi tidak hanya pada perpustakaan nasional tapi juga seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia, termasuk di daerah-daerah, berbagai jenis perpustakaan, terutama di dalam upaya kita memperkuat budaya baca dan literasi masyarakat. Kita tahu bahwa budaya baca dan literasi masyarakat ini satu hal penting yang menjadi prasyarat bagi negara, terutama untuk mengembangkan SDM kita. Kita tahu pada 2045 adalah tahun, boleh dibilang tahun emas gitu ya, dan ini adalah bonus demografi pada tahun emas, dan ini hanya bisa disiapkan oleh mereka yang kuat literasinya. Dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat yang tinggi inilah upaya kita untuk melakukan berbagai macam formulasi strategi, dan formulasi strateginya ini akan kita komunikasikan, kita akan koordinasikan secara holistik, tidak hanya dari sisi perpustakaan nasional tapi juga para pegiat literasi, tidak hanya dari pusat tetapi juga dengan daerah. Kita ketemu dengan teman-teman dari berbagai jenis perpustakaan, perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan khusus gitu ya, termasuk perpustakaan-perpustakaan desa. Nah, selain sinkronisasi program yang lingkup nasional terkait dengan penguatan budaya baca dan literasi, juga kita akan mengintegrasikan dan mensinkronisasikan berbagai pelaksanaan program dari sisi pusat sampai ke daerah, termasuk juga upaya kita untuk memastikan bahwa kalau di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, penguatan literasi itu menjadi program prioritas nasional, agar kiranya juga menjadi program prioritas daerah. Jadi program prioritas nasional kita adalah penguatan literasi dan inovasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Nah, bagaimana kita memperbudaya baca literasi ini untuk menciptakan banyak kreativitas dan inovasi. Nah, acara secara hybrid, jadi tidak hanya luring mereka hadir. Tadi Bu Marga mengatakan ada 920 orang dari seluruh daerah di Indonesia hadir, tetapi juga akan ada sekitar 10.000 orang hadir secara daring, dan ini bisa diikuti menggunakan kanal Zoom dan juga bisa diikuti dengan menggunakan kanal YouTube. Kemudian yang paling penting bahwa di dalam rapat koordinasi nasional ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya barangkali teman-teman media melihatnya lebih banyak ceramah, tetapi tidak, kali ini kita menggunakan format lebih mengarah pada user experience. Jadi nantinya akan bicara kebanyakan dari daerah. Kita minta mereka untuk menyampaikan bagaimana praktik baik yang telah dilakukan di daerah, bagaimana terobosan-terobosan penting mengatasi berbagai macam hambatan, kendala, dan juga keterbatasan di daerah itu dilakukan. Kita tahu ya, bahwa masih banyak stereotip terkait dengan perpustakaan, tetapi banyak juga upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar, kegigihan para pegiat literasi, kegigihan para pimpinan daerah, termasuk juga perusahaan daerah, di dalam menguatkan budaya literasi masyarakat. Nah,
Untuk itu tema Rakornas adalah menata ulang konsep dan praktik pembangunan literasi. Jadi menata ulang konsep dan praktik pembangunan literasi sebagai tema sentral Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan tahun 2024. Rakornas akan diawali oleh prolog yang disampaikan oleh Kang Maman. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah melihat dan kenal dengan Kang Maman, misalnya ada acara TV bincang dengan Kang Maman misalnya. Kang Maman juga sering muncul di Metro TV, saya kira teman-teman media pasti tahu. Kang Maman nanti akan menyampaikan prolog mengenai membangun literasi dari pinggiran suka dan dukanya. Beliau juga seorang pegiat literasi dan sangat concern di dalam penyebaran bahan bacaan ke pelosok-pelosok. Kemudian setelah itu adalah sesi pembukaan. Sesi pembukaan akan disampaikan oleh Bapak PLT Kepala Perpustakaan Nasional, Bapak Prof. Amin Nurdin Aziz, akan menyampaikan mengenai arah kebijakan perpustakaan nasional tahun 2024 dan 2025. Dan kemudian disusul dengan sesi kebijakan. Nah, sesi kebijakan ini akan menampilkan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, nanti yang akan bicara Bapak Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, dan juga beliau akan menyampaikan topik mengenai kebijakan dana desa dalam pembangunan dan pengembangan perpustakaan desa dan juga penyediaan bahan bacaan mutu. Nah, perlu teman-teman media ketahui bahwa nanti tanggal 17 setelah Rapat Koordinasi Nasional akan ada penandatanganan surat edaran bersama antara Kepala Perpustakaan Nasional dengan Menteri Desa terkait dengan pemanfaatan dana desa, khususnya di dalam pembangunan perpustakaan desa, pengembangan sarana prasarana perpustakaan desa, dan juga operasional perpustakaan desa. Nah, perpustakaan desa kami pandang sebagai satu entitas penting di dalam penguatan budaya baca dan juga literasi masyarakat desa. Karena bagaimanapun masyarakat kita tersebar paling banyak di desa-desa. Ya. Nah, pada tanggal itu juga, selain penandatanganan surat edaran antara Kepala Perpusnas dengan Menteri Desa terkait dengan pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perpustakaan desa, akan ada pencanangan gerakan literasi desa. Ya, pencanangan gerakan literasi desa oleh Bapak Wakil Presiden RI. Ya, Bapak Wakil Presiden RI nanti akan mencanangkan gerakan literasi desa, ya, yang akan sekaligus di sana menyaksikan penandatanganan surat edaran bersama tadi, ya. Dan tidak hanya berhenti di situ, nanti akan juga diluncurkan pada tanggal 17 itu bantuan 10 juta bahan bacaan bermutu untuk perpustakaan desa. Ya, bantuan bacaan bermutu untuk perpustakaan desa jumlahnya 10 juta. Ya. Nah, penerimanya adalah 10.000 perpustakaan desa. Nah, sebenarnya tidak hanya bantuan bacaan bermutu, tetapi sebenarnya juga akan ada pelatihan bagi pengelola perpustakaan desa, jumlahnya juga 10.000. Ya. Jadi satu perpustakaan desa satu orang. Ya. Nah, kemudian selain itu juga akan diintegrasikan, karena juga acara akan dihadiri oleh Bapak Mendikbud, ya, Pak Nadiem Makarim akan juga hadir, dan di sana akan meluncurkan bantuan bacaan untuk 21 juta, ya, ada 21 juta buku, ya. 21 juta buku akan diluncurkan. Ya, ini bantuan untuk bahan bacaan untuk perpustakaan sekolah, ya. Jadi kalau Pak Nadiem nanti akan meluncurkan 21 juta buku untuk perpustakaan sekolah. Nah, dari si Perpusnas ada 10 juta buku untuk perpustakaan desa. Tapi yang paling penting, teman-teman media perlu catat bahwa akan ada banyak program konektivitas antara perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah, terutama untuk mendorong penguatan literasi siswa dan juga penguatan literasi masyarakat di desa. Ya. Begitu, termasuk juga nanti akan diberikan secara simbolis bantuan
untuk mobil perpustakaan keliling. Ya, ya kita sudah senang Pak Ami sudah ada. Pagi Pak Ami. Selamat datang kami ucapkan kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas, Bapak Ami Al-Humani. Izin kami lanjutkan sebentar ya Pak Ami. Nah itu, jadi pada tanggal 17 tadi ya, akan ada pencanangan gerakan literasi desa yang akan dicanangkan oleh Bapak Wakil Presiden. Kemudian juga ada penandatanganan surat edaran bersama antara Kepala Perpusnas dengan Menteri Desa terkait dengan penggunaan dana desa di dalam pengembangan literasi masyarakat desa. Kemudian dan peluncuran bantuan bacaan bermutu 10 juta bacaan bermutu, kemudian 21 juta bahan bacaan untuk perpustakaan sekolah, ya. Termasuk juga secara simbolis penyerahan bantuan mobil perpustakaan keliling dan motor pustaka keliling untuk daerah, ya, untuk daerah. Nah, tadi saya tiba pada sesi kebijakan, nanti dari Kementerian Desa akan hadir, gitu ya. Termasuk nanti dari Kementerian PPN Bappenas, kami harapkan Pak Ami juga akan hadir nanti untuk menyampaikan kebijakan pembangunan literasi sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029. Nah, tadi saya katakan bahwa rapat koordinasi ini berbeda dengan sebelumnya. Ini lebih ke user experience gitu ya, dan sifatnya adalah bagaimana daerah bisa berbagi praktik baik kepada daerah-daerah yang lain sehingga bisa menjadi motivasi sekaligus menjadi semacam perbandingan, semacam benchmarking gitu ya bagi daerah-daerah lain di dalam pengembangan literasi. Nah, untuk itu ada sesi berbagi, Nah, sesi berbagi ini juga menghadirkan para pimpinan daerah ya, yang memiliki upaya-upaya terobosan-terobosan dan inovasi di dalam penguatan budaya baca dan literasi, penguatan terkait dengan pengaruh utamaan naskah Nusantara dan juga standarisasi dan pembinaan perpustakaan. Terkait dengan strategi bagaimana pimpinan daerah di dalam memperkuat kualitas layanan perpustakaan, terutama perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan, akan hadir sebagai pembicara pada sesi berbagi. Itu Ibu Hajah Sri Juniarsih Mas, MPD. Beliau adalah Bupati Berau, ya, Bupati Berau akan hadir dan beliau akan menyampaikan strategi Kabupaten Berau dalam meningkatkan perpustakaan terakreditasi. Jadi Kabupaten Berau ini sudah berhasil mendorong wilayahnya menjadi perpustakaan terakreditasi nomor 1 secara nasional, gitu ya. Jadi seluruh perpustakaan, hampir seluruh perpustakaan di sana itu sudah sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Kemudian yang kedua, di sesi berbagi akan tampil juga Bapak Diko M. Ganinduto, BSc. Beliau adalah Bupati Kendal, ya. Beliau adalah Bupati Kendal yang akan menyampaikan praktik baik pengembangan perpustakaan untuk memperkuat budaya baca dan literasi masyarakat di Kabupaten Kendal. Ya. Beliau sangat concern, gitu ya. Alokasi anggaran untuk perpustakaan juga relatif cukup besar, ya, bahkan sangat besar. Ya. Perpustakaan di Kabupaten Kendal ini adalah perpustakaan umum terbesar di Indonesia dan masuk dalam catatan rekor Muri. Ya. Dan Ibu Bupati pun juga sangat concern. Beliau seorang selebgram yang seringkali mempromosikan terkait dengan peningkatan budaya literasi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pengaruh utama naskah Nusantara. Ini semula kami akan mengundang Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, tetapi pada tanggal itu nampaknya beliau berhalangan hadir, sehingga penggantinya adalah Ibu Tiat S. Suwardi. Ini adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yang akan berbagi mengenai praktik baik upaya penyelamatan dan pelestarian naskah Nusantara di Provinsi Jawa Timur. Ya. Nah, kemudian selain sesi berbagi akan ada juga sesi paralel
yang akan mendiskusikan berbagai macam topik-topik penting, berbagai macam persoalan-persoalan agar mendapat artikulasi, perhatian dan juga perumusan solusi secara bersama-sama antara pusat dan daerah dan juga para pelaku pegiat literasi dan juga perpustakaan. Nah, sesi paralel pertama yang berbicara terkait dengan praktik baik terkait dengan penguatan budaya baca dan literasi. Nah, pemantik pada sesi paralel pertama terkait dengan praktik baik penguatan budaya baca dan literasi ini adalah pertama Mas Win Muldian. Ini adalah Ketua Umum Perkumpulan Literasi Indonesia dan beliau juga Ketua Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Ibu Leni Mariani. Ibu Leni Mariani ini adalah Kepala Desa. Beliau adalah Kepala Desa Purwobakti, Kabupaten Bungo di Jambi. Ini juga seorang Kepala Desa yang gigih di dalam memperkuat budaya baca dan literasi di desanya dengan berbagai macam program-program yang menarik yang melibatkan masyarakat untuk mendayagunakan perpustakaan. Nah, pada paralel kedua terkait dengan praktik baik pengaruh utamaan naskah Nusantara akan bicara nanti Dr. Munawar Kholil. Beliau adalah Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara yang memiliki banyak program integratif terkait dengan pengaruh utama naskah, misalnya kajian-kajian ahli aksara, ahli bahasa, ahli wahana, ahli media gitu ya, termasuk konservasi naskah di Indonesia. Dan termasuk yang kedua adalah Dr. Pramono. Beliau adalah akademisi di Universitas Andalas yang juga akan menyampaikan praktik baik bagaimana upaya penyelamatan naskah Melayu misalnya, termasuk usaha-usaha untuk melakukan pengaruh utamaan dalam berbagai macam kegiatan kajian dan publikasi. Paralel yang ketiga terkait dengan standarisasi dan tenaga perpustakaan yang akan menjadi pemantik diskusi pada sesi paralel ketiga itu adalah Bapak Yudi Hermunanto. Beliau adalah Kepala Perpustakaan Sekolah Negeri 3 Jakarta. Jadi beliau adalah Kepala Perpustakaan Sekolah SMAN 3 Jakarta ya. Ini yang menjadi pemenang lomba perpustakaan terbaik ya, pada tahun yang lalu. Dan yang kedua, sebagai pemantik diskusi pada sesi ini yang akan bicara mengenai tenaga perpustakaan, itu adalah Novi Diana Fauzi, itu dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau adalah pustakawan terbaik tahun 2023, jadi beliau adalah pustakawan terbaik nasional. Itu. Kemudian nanti ada sesi panel. Sesi panel itu sifatnya adalah workshop gitu ya, membahas mengenai aspek-aspek khusus, terutama terkait dengan peningkatan kualitas layanan perpustakaan di daerah, peningkatan kapasitas daerah di dalam memperkuat budaya baca dan masyarakat dengan dukungan dana alokasi khusus fisik dan non fisik yang nanti akan menjadi narasumber sekaligus pemantik diskusi. Saya sendiri di sana, dan satu lagi Bapak Didi Darmanto, beliau adalah Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PPN Bappenas. Ya. Nah, dan yang paling penting Bapak Ibu semua, di dalam rapat koordinasi nasional ini sifatnya bottom up gitu ya. Seluruh arus diskusi, kesepakatan, usulan-usulan, saran-saran nanti akan dituangkan ke dalam rekomendasi, dan rekomendasi ini akan menjadi catatan penting kami terutama di dalam menyusun rencana strategis perpustakaan nasional tahun 2025-2029 yang merupakan determinasi dari rencana pembangunan jangka menengah nasional di 2025-2029. Nah, itu barangkali yang dapat saya sampaikan terkait dengan rapat koordinasi nasional dan terkait juga dengan sedikit tadi acara di tanggal 17 Mei yang merupakan kelanjutan dari Rakornas dalam bentuk implementasi pencanangan gerakan literasi desa. Demikian, terima kasih kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ses
atas paparannya, di mana dalam bulan Mei ini akan ada 2 kegiatan besar, Pak Amin. Dan selamat datang. Ada kegiatan besar, yang pertama adalah Rakornas yang akan dilakukan tanggal 14-15 di Grand Mercury Kemayoran. Kemudian ada HUT Perpustakaan Nasional yang jatuh pada 17 Mei. Tetapi rangkaian acara sudah dilakukan dari tanggal 7 Mei sampai nanti tanggal 31 Mei. Pak Amin, kami sampaikan ini yang hadir ada 22 media yang sudah bersama-sama kita, yang nanti akan membantu dalam hal menyebarluaskan program kegiatan yang akan dilakukan oleh Perpustakaan Nasional. Bapak Ibu, Pak Amis ini adalah Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Nasional yang sudah lama bersama dengan Perpustakaan Nasional. Jadi beliau sebenarnya pustakawan ahli utama yang kesasar di sana, ya Pak Surono. Karena beliau sangat paham dan mengetahui semua literasi, pegiat literasi yang luar biasa, sehingga Pak Amin nanti kalau memang mau pensiun, Perpustakaan Nasional masih menerima untuk menjadi pustakawan ahli utama. Siap. Dengan senang hati. Kami yang akan sangat senang hati juga, Bapak. Kerjanya nyaman karena menatap ke Monas. Dan saya yakin pasti itu akan membawa kemajuan oleh di Perpustakaan Nasional. Amin. Pak Amin, pada nanti Rakornas, Bapak akan membawa tema kebijakan pembangunan literasi sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029. Sudah barang tentu kami ingin mendapatkan arah atau strategi apa yang bisa dilakukan oleh Perpustakaan Nasional. Dan kami sampaikan juga bahwa pada tahun 2024 dan 2025 ini kita memang ada fokus 3 isu utama penajaman program Perpustakaan Nasional. Yang pertama adalah penguatan budaya baca dan literasi, yang kedua adalah pengaruh utamaan naskah Nusantara serta standarisasi dan pembinaan tenaga perpustakaan yang ditujukan untuk pemetaan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan. Kira-kira dengan pengarus utamaan atau 3 fokus ini, dukungan Bappenas dan strategi-strategi apa yang memang bisa mendorong ketiga program ini bisa dilaksanakan dengan baik dan membawa manfaat bagi masyarakat terutama. Barangkali waktu kami silakan, monggo Bapak. Ya baik, terima kasih Ibu, Pak Sistama dan Ibu Sore Bekaru, Pak Biro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dan kawan media yang berbahagia. Ini kesempatan yang sangat baik bagi kita semuanya dan terutama bagi Perpustakaan Nasional karena mendapatkan kesempatan untuk melakukan penguatan dalam rangka pelaksanaan program untuk perpustakaan dalam bentuk program literasi yang nanti dibantu oleh kawan-kawan media. Dan ini satu kemitraan yang sangat penting antara institusi pemerintah yang menjadi penopang bagi pelaksanaan program literasi dan supaya program ini yang dalam yang dalam kerangka besar pembangunan nasional itu belum sepenuhnya menjadi mainstream dalam pembangunan secara keseluruhan. Nah, kami di Bappenas berusaha untuk meletakkan dan mendudukkan program literasi ini sebagai salah satu elemen kunci yang terhubung di 2 program prioritas. Yang pertama itu adalah di peningkatan SDM yang berkualitas, dan yang kedua itu adalah pembangunan kebudayaan. Nah, mengapa literasi ditempatkan di dua program prioritas di kerangka besar pembangunan nasional? Karena dia sekaligus juga menjadi indikator pertama tentang kualitas manusia Indonesia yang selain juga ditandai oleh kualifikasi pendidikan yang baik dan juga status kesehatan yang bagus. Nah, di dalam kualifikasi pendidikan yang baik, yang bagus, bukan saja dari sisi penduduk Indonesia menamatkan jenjang paling tinggi untuk pendidikan, mulai dari sekolah dasar, SMP, madrasah sanawiyah, SMA, madrasah aliyah,
sampai ke perguruan tinggi, yang juga harus ditunjukkan, ditunjukkan dalam bentuk kecakapan literasi. Nah, kecakapan literasi ini punya kontribusi besar, bukan saja pada pengembangan diri, tapi juga untuk sebagai pintu masuk mengakses ke ilmu pengetahuan. Dengan kecakapan literasi, maka dia bisa mengembangkan diri dan juga menghimpun informasi, mengakumulasi pengetahuan yang itu nanti menjadi bagian penting bagi life skills setiap orang, setiap individu. Nah, inilah yang nanti kemudian akan sekaligus berkontribusi pada ketika lulusan-lulusan lembaga pendidikan ini, sekolah menengah atau perguruan tinggi bahkan akan masuk ke pasar kerja. Nah, literasi skills, kecakapan literasi itu nanti akan tercermin pada apakah yang bersangkutan bisa membaca manual-manual pekerjaan, bisa mengetahui dan memahami bidang-bidang pekerjaan yang dia harus lakukan, yang ditugaskan di tempat dia bekerja. Nah, dengan kecakapan literasi ini, maka dia akan meningkatkan produktivitas. Karena dengan literasi, tadi ada kemampuan menghimpun informasi, ada kemampuan melakukan akumulasi pengetahuan, dan itu bagian penting dalam meningkatkan produktivitas secara individual dan pada produktivitas ekonomi yang tercermin pada pekerjaan yang dia tekuni. Nah, dengan kualifikasi pendidikan yang tinggi, kecakapan literasi yang bagus, orang-orang ini yang lulusan lembaga pendidikan juga akan masuk ke bidang-bidang pekerjaan yang menuntut keahlian menengah dan keahlian tinggi pula, yang nanti akan berkontribusi pada tadi bukan saja pada upah, gaji yang diterima, karena dia kalau masuk ke sektor-sektor pekerjaan yang menuntut keahlian menengah keahlian menengah dan tinggi, maka upah yang diterima juga akan sejalan, setara dengan kelompok-kelompok pekerjaan yang di situ memang membutuhkan kecakapan tinggi itu. Nah, itu hubungan antara literasi dan produktivitas ekonomi dan juga kesejahteraan. Maka menjadi penting bagi kami untuk menempatkan literasi ini dalam program prioritas di SDM berkualitas dan berdaya saing. Nah, yang hubungan yang kedua adalah di program pembangunan kebudayaan, karena dengan literasi itu juga akan meningkatkan akses ke dan akan juga memicu produktivitas dalam hal karya-karya kesarjanaan, dan juga dalam hal pengelolaan sumber-sumber pembelajaran yang jika seseorang itu punya kecakapan literasi yang bagus juga akan tercermin pada produktivitas dalam karya-karya kesarjanaan yang dipunya, termasuk juga dalam pengelolaan karya-karya kesarjanaan yang sudah dipunya. Kita tahu bahwa salah satu keunggulan Indonesia adalah khasanah kebudayaan yang kaya dan tercermin pada karya-karya naskah kuno yang juga salah satu dari yang fokus untuk dikelola secara baik. Nah, naskah-naskah kuno, karya-karya Nusantara itu juga adalah puncak pencapaian kerja-kerja kesarjanaan para pengarang dulu, apakah pujangga, apakah penyair, apakah penulis, yang kita semuanya bisa, ini diantara karya-karyanya terkoleksi, bahkan kalau kita naik lift itu kan naskah kuno kan bisa kita saksikan situ. Itu adalah puncak pencapaian tertinggi dari literasi, yang simbolnya itu adalah kebudayaan unggul yang tercermin pada warisan-warisan, baik yang warisan benda maupun non bendawi. Nah, dengan begitulah maka kita ingin menjadikan literasi ini sebagai juga salah satu penopang bagi pembangunan atau pemajuan kebudayaan, dengan juga berkaca, merefleksikan pada apa yang sudah dilahirkan dan diwariskan, hal-hal yang kita warisi dari karya-karya terdahulu, yang kemudian itu menjadi kekuatan pemicu untuk juga melahirkan karya-karya
yang serupa, yang setara, atau kalau bisa juga yang lebih dari yang dulu sudah dihasilkan oleh para sarjana-sarjana terdahulu. Nah, itulah konteks literasi, betapa pentingnya literasi dalam, dan kami ingin menjadikan ini sebagai bagian dari, menjadikan ini sebagai arus utama dalam kerangka besar pembangunan nasional. Jadi kalau selama ini kita memberi penekanan pada dimensi material dalam pembangunan, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, soal inflasi, soal kepekerjaan, maka komponen yang kita sebut sebagai komponen lunak, pembangunan kebudayaan yang salah satunya memuat literasi, itu juga sama pentingnya dengan pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang juga menyumbang pada pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Nah, yang berikut itu adalah berkenaan dengan salah satu program unggulan yang kita sebut sebagai transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yang sebenarnya dalam payung besarnya itu adalah literasi untuk kesejahteraan. Kita ingin, tadi Pak Seslama menekankan tentang pengadaan buku-buku bacaan, distribusi yang tersebar secara lebih meluas dan merata, yang bertumpu di beberapa tempat, bisa berbasis di perpustakaan daerah, bisa berbasis di perkumpulan-perkumpulan komunitas yang di situ mereka adalah para pegiat literasi. Nah, buku-buku bacaan apa saja itu didistribusikan di sana dalam rangka supaya juga akses ke sumber-sumber bacaan itu bisa dinikmati oleh semua kelompok masyarakat. Dan kita berterima kasih pada perkumpulan-perkumpulan dan komunitas-komunitas para pegiat literasi ini, karena mereka ikut makin bukan saja menumbuhkan tapi juga menguatkan dan menggairahkan budaya baca, yang itu hal yang sangat penting untuk mengokohkan tradisi atau kecakapan literasi di masyarakat kita. Nah, perkumpulan-perkumpulan perpustakaan dan juga para pegiat ini adalah para pionir yang nanti, para pelopor yang sekaligus juga nanti menjadi inovator sosial, yang karena berbasis di perpustakaan, berbasis di komunitas, juga melakukan pelatihan-pelatihan yang arahnya itu adalah untuk kegiatan ekonomi produktif. Tapi sekali lagi bahwa agenda utama perkumpulan-perkumpulan komunitas dan perpustakaan daerah itu harus tetap menumbuhkan budaya baca, memperkuat tradisi literasi. Jadi supaya penguatan, perluasan akses ke pengetahuan itu betul-betul terjadi. Nah, efek samping dengan berbagai macam uang yang disediakan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan ekonomi produktif itu adalah hal yang lain, bagian dari pemberdayaan masyarakat. Demikian itu. Baik, terima kasih. Ini Bapak Ibu rekan media, ini adalah salah satu bentuk dukungan Bappenas terkait dengan 3 program pengarus utamaan di Perpustakaan Nasional. Baik, izin kami Bu Yanti, monggo sedikit untuk menyampaikan terkait dengan pelaksanaan HUT di Perpustakaan Nasional. Nanti setelah itu kita akan melakukan tanya jawab antar media. Monggo silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ami Al-Humami dari Bappenas. Yang kami hormati pula Bapak Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Bapak Dr. Joko Santoso, dan Kepala Biro Hukum Ibu Marganice, serta Bapak Ibu dari rekan media. Pertama-tama kami sampaikan bahwasannya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdiri tahun 1980. Otomatis saat ini tahun 2024 genap 44 tahun Perpustakaan Nasional berdiri. Dan pada bulan ini beberapa rangkaian kegiatan HUT ke-44 tersebut diadakan di Perpustakaan Nasional, yang tadi sudah disampaikan bahwasanya HUT tahun ini bertema 44 tahun merajut asa melayani negeri untuk mencerdaskan bangsa. Itu tema HUT pada tahun 2024 ini.
Pada bulan Mei ini dilaksanakan serangkaian acara yang mendukung penajaman dari program-program dan isu utama perpustakaan nasional pada tahun 2024, yaitu yang pertama pengembangan budaya baca dan kecakapan literasi yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Sekretaris Utama. Yang kedua, standarisasi dan akreditasi perpustakaan. Yang ketiga, pengarus utamaan naskah Nusantara dalam mendukung pengembangan budaya baca dan kecakapan literasi. Ada 27 rangkaian kegiatan pada bulan Mei ini yang dimulai pada tanggal 7 dan sampai tanggal 31 Mei. Antara lain kegiatan tersebut, pertama, peluncuran gerakan pustakawan menulis buku. Dan pada puncaknya tanggal 17 Mei ada pencanangan gerakan literasi desa yang nantinya dicanangkan oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Selain itu ada juga penandatanganan surat edaran bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan dilanjutkan dengan peluncuran bantuan buku atau bahan bacaan sejumlah 10 juta buku atau bahan bacaan ke perpustakaan desa dan kelurahan. Selain itu juga ada pemberian bantuan mobil perpustakaan keliling dan motor keliling. Dan diadakan juga di Perpustakaan Nasional pameran buku, pameran naskah, manuskrip, dan pameran hasil transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, serta pameran pustaka bergerak. Ada juga pameran tematik terkait HUT Perpustakaan Nasional dari masa ke masa, dan juga pameran tematik Perpustakaan Proklamator Bung Karno dan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Dan tadi juga disampaikan bahwasanya rangkaian dari HUT tersebut akan ada rapat koordinasi nasional yang diagendakan tanggal 14 sampai 15 Mei yang mengundang Dinas Perpustakaan Provinsi, Kabupaten Kota, pegiat literasi, asosiasi, perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang akan dilaksanakan secara hybrid baik itu luring maupun daring. Dan selain itu juga ada workshop, sosialisasi, layanan digital, dan seminar. Ada juga dibuka desk konsultasi terkait layanan perpustakaan, terkait standarisasi dan akreditasi perpustakaan, terkait dengan kepustakawanan dan inspektorat juga membuka desk. Selain itu juga ada festival literasi budaya Nusantara, koleksi wastra Nusantara berhubungan dengan batik ya, batik nasional. Selain itu juga ada bimbingan pemustaka tentang bagaimana memanfaatkan layanan perpustakaan. Dan acara nantinya ditutup pada tanggal 31 Mei, itu kegiatan terkait dengan kepegawaian dan DPW, Dharma Wanita Persatuan. Ini nanti akan memberikan bantuan buku kepada ibu-ibu muda, pemberian buku 100 ibu-ibu, dan ada juga nanti pelatihan baca nyaring. Mungkin itu yang perlu kami informasikan untuk rangkaian HUT Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 44 yang akan dilaksanakan oleh perpustakaan pada bulan Mei ini. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti sebagai Ketua HUT Perpusnas, dan harapan Bu Yanti dalam bentuk Bapak Ibu media massa bisa untuk melihat, meliput sampai tanggal 31 Mei bagaimana kegiatan, dan kegiatan banyak di lokasi di Merdeka Selatan. Jadi Bapak Ibu, lokasi semua kegiatan kita jadikan satu di Merdeka Selatan, dari lantai bawah sampai atas ya. Betul. Pak
sukses yang akan dipenuhi dengan berbagai rangkaian kegiatan dan pameran. Yang tadi katakan ada batik, tak pasti ada buku-buku juga ya Bapak ya, penerbit-penerbit ya, pameran di sini sehingga masyarakat luas bisa bersama keluarga datang ke Perpustakaan Nasional. Baik, terima kasih Bu Yanti, Pak Joko dan Pak Ami. Sekarang selanjutnya kami mohon dari Bapak Ibu media untuk menyampaikan apa yang ingin diketahui lebih dalam lagi. Kami persilahkan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat buat perpustakaan yang sudah memasuki usia Indonesia ya, kurang 50 tahun ada saya Robi dari Harian Terbit terkait tadi yang sempat dipaparkan oleh Bapak Sestama Dr. Santoso ya, saya menggarisbawahi terkait tantangannya itu kan milenial dan Gen Z ya Pak. Ya. Nah kalau saya kaitkan di 3 program besar ya, terkait ini mohon penjelasannya terkait kan berupa penguatan budaya baca dan literasi. Betul, ya. Boleh tahu Pak terkait hasil riset dari Perpusnas anak-anak milenial dan Gen Z itu minat bacanya berapa persen Pak? Ya. Terus yang menjadi tugas dan strategi dari perpustakaan apa nih gitu ya, untuk supaya mereka kuat dalam hal literasi dan membaca, karena kalau saya ada undangan ke Perpusnas ketika di parkiran dan di lobi itu kayaknya senang lihat anak-anak remaja ya, anak-anak muda yang mereka datang ke Perpusnas ini untuk berbagai macam berlomba membaca ya, dan cari buku. Tapi kalau saya main ke sejumlah kampus atau kampus tertentu ya, ketika saya ada di sana, perpustakaan itu sepi Pak Bu gitu. Nah ini sebagai ayah dari anak-anak juga sedih juga ya di perpustakaan. Nah itu yang pertama. Yang kedua terkait poin ketiganya ya. Pembinaan tenaga perpustakaan yang ditunjukkan untuk pemetaan perpustakaan sesuai dengan standar. Nah boleh tahu pemetaannya ini penting banget nih ya, terkait pembinaan tenaga perpustakaan, sejauh mana pemetaan daerah-daerah mana, tempat-tempat mana yang memang perlu adanya pembinaan tenaga perpustakaan tersebut. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Pak Romi, kami ucapkan selamat HUT ke-44 walaupun baru nanti tanggal semoga seluruh acara rangkaian acara berjalan sukses. Amin. Yang pertama Dari mana Bapak? ini ada usulan bukan pertanyaan. Nama? Saya Bambang dari International Media Group. Untuk meningkatkan kreativitas, kami mengusulkan di dalam rangkaian acara ini ada mengundang YouTuber, TikToker untuk mereka mempublikasikan secara langsung dalam setiap kegiatan acara. Dan tidak lupa kalau bisa perpustakaan memberikan sebuah hadiah agar mereka berlomba untuk memperjelas atau mempromosikan data ini. Yang pertama. Yang kedua, ketika Pak Wapres nanti menyerahkan dan memberikan sebuah bantuan, Bu, apakah juga tidak mengundang Wapres terpilih? Karena dia adalah perwakilan dari generasi Z. Kalau bisa diusahakan, Bu, supaya ini generasi Z ini semakin hidup. Yang ketiga, mungkin data-data survei dari Perpusnas ada dari berbagai hal, berbagai kelompok. Kami ingin sebagai
sebagai media ingin terlibat langsung, artinya wartawan bisa mendatangi daerah. Bagaimana sebetulnya literasi sebenarnya di daerah-daerah yang sudah dianggap mumpuni dan masih belum dianggap mumpuni. Tulisan-tulisan dari wartawan mungkin akan lebih berbeda. Mereka akan menusuk mana yang lebih tajam, mana yang mesti harus didongkrak lebih kreatif, dan mana yang harus dilakukan secara rutin. Karena setiap tingkat daerah mempunyai suatu filosofi budaya tersendiri dan berbeda. Saya dapatkan ini dari apa yang pernah saya lihat sebuah perpustakaan di Tiongkok, ya Bu ya. Begitu telatennya media di sana, terutama wartawannya itu mengakuisisi sebuah tulisan-tulisan dari anak-anak dari tingkat SD, SMP sampai SMA, dan itu mereka akulasikan dalam sebuah budaya. Nah ini yang kita belum kelihatan, budaya-budaya daerah yang dulu yang saya alami main bola di tengah sawah, tidak ada tulisan sekarang. Yang ada sekarang bolanya sudah di Senayan gitu. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Barangkali dua dulu dari Pak Ruli dan Pak Bambang, kami mohon Pak Sestama untuk memberikan klarifikasi, dan barangkali nanti ada dari Pak Ami juga terkait dengan Pak Bambang bagaimana budaya daerah dan sebagainya. Barangkali kami silakan Pak Coba. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama dari Harian Terbit ya, Pak Rami, terima kasih atas perhatiannya. Jadi saya kira tadi benar, jadi bahwa kalau kita lihat secara demografi sekarang angkanya generasi milenial dan generasi Z yang lebih besar gitu ya, udah 64,5 totalnya dari seluruh dua-duanya itu. Nah, akselerasi tentu ada, karena kalau dari sisi riset, behavior mereka dibanding generasi sebelumnya itu berbeda. Generasi milenial lebih menyukai informasi dan pengetahuan yang sifatnya itu multimodal, multimedia gitu ya, tidak tekstual. Nah, tentu dengan demikian memerlukan akselerasi. Nah, akselerasi ini sudah kita lakukan dari beberapa waktu yang lalu gitu ya. Bahkan kita sudah mulai dari 2015 misalnya, dengan memanfaatkan dukungan teknologi dan informasi. Kalau kita lihat di Indonesia, penetrasi akses internet juga sudah cukup tinggi. Secara rata-rata sudah 75% lebih gitu ya. Jumlah kepemilikan smartphone misalnya juga kita lihat malah lebih besar dibanding jumlah penduduk ya. Dan tentu dengan demikian, dengan menyasar generasi milenial yang penggunaan akses internetnya tinggi dan juga penggunaan media digitalnya tinggi, kita ada aplikasi misalnya Ibusnas. Ibusnas itu adalah perpustakaan digital. Dia adalah platform perpustakaan digital yang memungkinkan generasi milenial untuk membaca buku-buku dalam format digital. Buku-buku terbitan Gramedia misalnya, terbitan-terbitan penerbit ternama di Indonesia itu sudah dalam bentuk format digital dan bisa diakses secara lebih mudah oleh mereka. Dan karena platform perpustakaan digital ini dipandang menarik dan juga memberikan dampak yang nyata, terutama bagi generasi milenial, ini sudah direplikasi oleh sejumlah pemerintah daerah. Sampai saat ini replikasi Ibusnas oleh pemerintah daerah itu jumlahnya sudah 256 pemerintah daerah. Jadi ada Ikaltim, Ijateng, Ijatim, Pekanbaru dan seterusnya seperti itu. Nah, dengan demikian juga bagi daerah, bagi dinas perpustakaan daerah bisa memanfaatkan ini sekaligus untuk mendorong penulisan-penulisan lokal, konten-konten lokal dalam format digital gitu ya, untuk bisa dipublikasikan secara lebih luas menggunakan aplikasi perpustakaan digital Ibusnas ini ya. Dan ini sebenarnya juga bisa mendorong ekosistem kepenulisan terutama dalam format digital. Kita tahu kalau penulisan dalam format konvensional tercetak biasanya penerbit melihatnya dari dua sisi. Pertama, bukunya kualitasnya bagus, yang kedua laku dijual ya. Nah, Ibusnas terbukti bisa menjadi upaya untuk meretas kebutuhan jika misalnya koleksi bukunya, karyanya susah dijual misalnya. Dengan kita membeli, sekali lagi membeli buku-buku dalam format digital, termasuk dari karya-karya penulis pemula. Dengan demikian mereka akan termotivasi untuk lebih banyak menulis lagi,
termasuk karya-karya tulis dari komunitas. Banyak komunitas, misalnya di Jawa Timur ada komunitas penulis guru-guru SMP misalnya, dan mereka menerbitkan bukunya dalam format digital, karena kalau biaya cetak mahal ya. Nah, tetapi buku digital ini pun juga diberikan ISBN oleh Bapedusnas, apalagi untuk mendapatkan ISBN mudah sekali, gratis, dan bisa online gitu ya. Nah, buku-buku ini pun juga dibeli oleh Perpustakaan Nasional dengan kopi dan juga istilahnya penjaminan terkait dengan penggunaan kopi ini secara jujur. Nah, secara jujurnya kita ada aplikasi namanya DRM, itu adalah Digital Right Management, di mana penulis, penerbit, dan juga Perpustakaan Nasional bisa memastikan misalnya kalau kita membeli dalam jumlah 2 kopi, hanya 2 orang dalam waktu yang sama bisa menggunakan buku itu, membaca buku itu gitu ya. Tapi kalau peminatnya tinggi tentu harus mengantri atau menunggu sampai 2 orang tadi selesai membaca. Jadi proses pinjamnya pun seperti perpustakaan konvensional gitu ya, bisa dibaca selama 3 hari, setelah 3 hari nanti hilang dari gadgetnya, nanti bisa pinjam lagi, seperti itu. Nah, itu saya kira juga akselerasi kita di dalam tadi demografi yang berubah tadi, termasuk Perpustakaan Nasional menyediakan pojok baca digital, sering disingkat menjadi Pocadi. Pojok baca digital ini diberikan bantuan kepada daerah terutama untuk ditempatkan di area publik. Mengapa area publik? Biasanya area publik itu banyak anak-anak muda nongkrong, gitu ya. Nah, anak-anak muda yang nongkrong kita dorong literasi digitalnya juga meningkat, gitu ya. Kalau Pak Roni mungkin mengecek dengan hasil riset yang dilakukan oleh Microsoft pada tahun kemarin, gitu ya, ada satu kajian namanya Digital Civility Index atau indeks keberadaban digital. Yang sayangnya Indonesia itu pengguna sosial media terbesar dunia, tetapi Digital Civility Index-nya masih rendah, gitu kan. Nah, indikatornya masih banyaknya scamming, penipuan, ada bullying, cyberbullying, pornografi dan seterusnya, gitu ya. Nah, kita berikan bantuan pojok baca digital di area-area publik dengan maksud agar ini bisa dipakai menjadi pusat kegiatan generasi milenial itu untuk meningkatkan literasi digitalnya, bisa mengidentifikasi kebenaran sumber apakah ini benar atau hoax gitu ya, dan seterusnya, termasuk memproduksi informasi dan pengetahuan secara lebih etis, lebih bermanfaat dan seterusnya. Contoh sederhananya misalnya di Indramayu itu ditempatkan di satu pusat Pujasera gitu ya. Kebetulan Pujaseranya itu ada di pinggir sungai di Indramayu, saya lupa. Nah, ya Sungai Citarum ya. Tapi saya sudah melihatnya itu, saya lupa nama sungainya. Dan bagus sekali karena di sana ada kegiatan-kegiatan yang mengajak anak muda untuk cakap melakukan memanfaatkan media digital seperti itu. Dan banyak lagi, misalnya akselerasi kami kalau dulu mobil perpustakaan keliling itu hanya membawa buku-buku dalam format tercetak, gitu ya. Sekarang juga ada server di dalamnya dan dengan demikian bisa diakses buku-buku digital, gitu ya. Sehingga ada wifi di mobil perpustakaan keliling. Ketika berhenti mobilnya di sekolah, di lapas, gitu ya, atau di tempat-tempat umum, tidak hanya bisa membaca bukunya, tapi juga bisa mengakses konten-konten digital, ya, dalam bentuk buku digital. Ya. Bahkan sekarang format isinya tidak hanya dalam bentuk buku, tapi juga dalam bentuk video, misalnya ada video edukasi. Nah, itu juga akselerasi kami. Jadi itu yang kita upayakan, termasuk juga ada pemetaan tadi yang ditanyakan Pak Roni. Jadi setiap tahunnya Perpustakaan Nasional itu mengukur dalam 2 indikator kinerja kunci terkait dengan pembangunan perpustakaan. Yang pertama adalah tingkat gemar membaca masyarakat. Tingkat gemar membaca masyarakat ini mengukur bagaimana aktivitas membaca masyarakat yang dilihat dari variabel misalnya frekuensi membaca, jumlah berapa sering dia membaca. Kemudian yang kedua, durasi atau lamanya membaca, gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah jumlah kunjungan ke perpustakaan. Misalnya di tahun yang lalu skor membaca kita 69,96. 69,6 sebenarnya angka ini 66,77. 66,77 ini sebenarnya kalau scoringnya dari 1 sampai 100 ya. Ini sekaligus menjawab yang tadi pertanyaan kedua ya. Itu masih sedang, gitu ya. 66,77 itu masih sedang. Nah, tadi saya katakan frekuensi membaca. Berapa frekuensi membaca masyarakat Indonesia? Rata-rata 5 kali per minggu. 5 kali per minggu.
5 kali per minggu berarti yang 2 hari libur ya, libur nggak baca. Gitu. 5 kali per minggu. Nah, tapi dari sisi durasinya, durasi per hari 1 jam 47 menit, 1 jam 47 menit, 2 jam pun nggak ada ya. Nah, ini yang perlu kita dorong lagi. Nah, per minggunya 10 jam 19 menit ya, per harinya tapi 1 jam 47 menit atau kurang dari 2 jam. Tapi bukan baca WA ya, ini kita baca buku. Nah, kemudian secara rata-rata jumlah bahan bacaan yang diselesaikan per 3 bulan itu 5-6 bahan bacaan per 3 bulan. Jadi 5-6 bacaan per 3 bulan. Kalau 6 saja, berarti setiap bulannya ada 2 buku yang diselesaikan. Gitu ya. Nah, dari sisi aktivitas terkait dengan akses internet pun juga kita petakan, gitu ya. Kita petakan dari sisi akses bahan bacaan melalui akses internet secara online tadi untuk buku digital itu 5-6 kali per minggu, ya. Kemudian dari sisi durasi aksesnya rata-rata seharinya 1 jam 57 menit. Jadi ini saja sudah menjadi perbandingan ya Pak Roni ya, bahwa mereka lebih banyak menghabiskan membaca dengan akses online dibandingkan yang akses secara konvensional, membaca secara konvensional. Nah, itu adalah indikator yang pertama. Indikator yang kedua ada namanya indeks pembangunan literasi masyarakat. Ini kami memotret dari sisi bagaimana upaya pemerintah daerah di dalam mendukung atau tidak hanya mendukung malah untuk memperkuat budaya baca dan literasi masyarakat. Nah, potret ini kita ambil dari beberapa indikator. Yang pertama adalah rasio ketersediaan bahan bacaan dibanding penduduk. Ya. Sayangnya angkanya memang masih kecil Bapak Ibu semua, teman-teman media ya. Jadi kalau bandingan standarnya 1:2, sekurang-kurangnya harus 2 eksemplar dibanding jumlah penduduk, 2 eksemplar dibanding jumlah penduduk gitu ya. Angkanya masih 32,03%. Jadi secara ketercukupan koleksi bahan bacaan di seluruh perpustakaan di Indonesia nampaknya masih rendah. Jadi kita kurang bahan bacaan. Yang kedua, dari sisi ketercukupan tenaga perpustakaan pun juga relatif masih rendah. Jadi kalau kita mengambil standarnya 1:2500, satu tenaga perpustakaan melayani 2.500 orang, angkanya saat ini baru 65,08%. Jadi baru separuh lebih sedikit lah ya. Nah, ini yang kita juga dorong upaya pemerintah daerah terutama untuk menambah formasi jumlah tenaga perpustakaan, gitu ya. Terutama di daerah nih angkanya nih, Bapak Ibu, yang kurang. Nah, kunjungan masyarakat ke perpustakaan per hari ini yang juga kita dorong, gitu ya. Karena idealnya paling tidak 2% kali jumlah penduduk per hari, 2% kali jumlah penduduk per hari. Tapi angkanya saat ini masih 1,7%, gitu ya, masih di bawah 2%. Moga-moga upaya kita semua dengan dibantu oleh teman-teman media untuk mempublikasikan pentingnya membaca, pentingnya literasi, peningkatan kemanfaatan dan kunjungan perpustakaan ini saya kira bisa meningkat. Terus tadi pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan yang kedua juga soal standarisasi. Soal standarisasi ini kan sebenarnya kita mendorong paling tidak perpustakaan itu sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang sebenarnya itu bukan standar maksimal tapi standar minimal gitu ya. Dan sayangnya ini yang harus menjadi upaya kita bersama, terutama pemerintah daerah gitu ya, di dalam memperkuat dan memfasilitasi perpustakaan. Angkanya saat ini baru 22,35%. Ya. Nah, tetapi dari 22,35 ini yang saya ingin bagi bahwa Bapak Ibu di Indonesia itu paling banyak adalah perpustakaan sekolah. Dari total 164.610 perpustakaan, 84% dari jumlah itu adalah perpustakaan sekolah. Nah, sehingga tadi upaya kita pada tanggal 17 ada peluncuran bantuan bahan bacaan bermutu untuk desa 10 juta dan 21 juta untuk sekolah dari Kemendikbud kita integrasikan. Nah, harapannya jumlah ketersediaan bahan bacaan juga meningkat, jumlah aktivitas berkaitan dengan penguatan literasi di sekolah pun juga meningkat. Nah, konektivitas antar perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah inilah yang kita mulai tahun ini dengan berbagai macam kegiatan, misalnya ada kegiatan membaca nyaring, ya, reading aloud misalnya. Ada 1 pekan 1 buku, ya, 1 pekan 1 buku itu ada lomba menulis resensi buku dari hasil membaca selama 1 pekan, gitu ya. Nah itu. Nah ada kelas-kelas storytelling, membaca, menceritakan buku, gitu ya, bercerita, mendongeng, gitu. Ini juga ada. Bahkan ada lomba bertutur atau lomba bercerita, ya, untuk anak SD. Nah ini semua ingin kita dorong upaya-upaya ini agar
membaca menjadi aktivitas sehari-hari masyarakat, dan dengan demikian pada gilirannya nanti akan memperkuat literasi mereka. Demikian. Baik, terima kasih Pak Joko. Ini tadi ada usul dari Pak Bambang, bagaimana undang YouTuber, undang Wapres terpilih. Oh iya, terima kasih usulannya. Saya kira itu juga menjadi catatan kami untuk bisa itu. Tadi saya langsung nyolek Bu Marga ini, soalnya beliau kan humas ya. Nanti kalau misalnya ada diundang YouTuber dan TikToker, jangan lupa hadiahnya tadi ya. Saya kira yang YouTube atau TikTok pada peliputan yang menghasilkan likes yang paling tinggi nanti diberi hadiah Ibu ya. Siap. Ya, itu saya kira penting karena sekarang ya seperti itu promosinya. Ya. Terus tadi apa lagi? Oh iya, soal mengundang Wapres terpilih ya. Ya nanti coba kita upayakan apakah dimungkinkan ya. Jadi ada Pak Wapres yang sekarang dengan yang terpilih tadi. Saya kira ya pemikirannya benar karena Wapres yang terpilih ini adalah mewakili generasi milenial ya. Dan saya kira akan sangat berbeda masanya Bu. Nanti kalau ada dua-duanya gitu. Jadi take and give, jadi ada nanti yang meneruskan gitu Pak Ami ya. Ada yang melanjutkan gitu. Baik, terima kasih. Iya. Oh, yang suka nembus itu. Baik, terima kasih ini semangatnya Pak Ses, insya Allah nanti bisa dimudahkan sehingga apa yang tadi menjadi usulan bisa kita laksanakan. Barangkali dari Pak Ami ada tambahan beberapa gimana meningkatkan apa tadi keterlibatan wartawan, kemudian sampai daerah itu juga mau meningkatkan literasi. Ini dari Pak Bambang tadi ini. Ya, yang pertama begini apa? Pemerintah sekarang ini sudah dalam beberapa waktu terakhir ya, kira 10 tahun terakhir lah, itu berinvestasi dalam jumlah yang lumayan signifikan untuk memperkuat infrastruktur sosial. Salah satunya adalah perpustakaan, di perpustakaan daerah, atau juga berbagai macam melalui DAK ya, dan dari DAK itu ada pembangunan perpustakaan, ada rehabilitasi, ada pengadaan buku-buku bacaan, ada infrastruktur teknologi informasi untuk memudahkan akses dengan teknologi internet gitu. Dan itu semuanya adalah bagian dari upaya untuk supaya pemanfaatan perpustakaan itu menjadi maksimal, dan dengan gedung-gedung perpustakaan atau bantuan-bantuan dalam bentuk buku bacaan kepada tadi para pegiat literasi di daerah, itu tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan maupun ke pusat-pusat bacaan itu, taman baca masyarakat itu makin tinggi. Nah, tantangan kedepannya itu satu hal. Jadi itu adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat dan mendukung program literasi ini. Yang kedua adalah dari sisi ini pengelolaan dan ini apa pilihan-pilihan sajian, dan juga ini apa istilahnya, kalau ada pojok baca digital, ada juga yang lain-lain yang memudahkan, yang membuat para pengunjung, para pemustaka itu nyaman. Jadi dengan demikian maka diharapkan itu masyarakat peminatan untuk berkunjung ke perpustakaan maupun ke taman bacaan itu bukan semata-mata untuk mendapatkan pengetahuan, tapi juga bagian dari ya boleh dikatakan hiburan, social release apa itu ya, hiburan sosial untuk, karena dengan mendapatkan kenyamanan. Kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke mall gitu kan, bukan semata-mata mau cari barang, tapi juga untuk bagian dari hiburan window shopping apa yang lain. Nah, kira-kira dengan cara seperti itulah kita harus mengelola perpustakaan, dan juga karena semakin banyak orang makin berinteraksi dengan baik, dan ini juga bagian dari upaya untuk mempererat ya antar orang, antar interaksi sosial antar kelompok masyarakat, antar individu itu melalui kunjungan perpustakaan itu. Dengan demikian itu juga akan makin meneguhkan budaya baca di kalangan masyarakat. Nah, karena tadi juga disinggung bahwa populasi Gen Z itu makin bertambah, makin luas, dan akan semakin diikuti dengan generasi alpha ini yang makin meningkat juga. Maka juga pilihan-pilihan bacaan
khasana literasinya itu, literatur-literatur yang tersedia itu juga harus makin kaya sesuai dengan peminatan Gen Z yang mungkin sudah berbeda-beda dan makin bervariasi itu. Dan juga mereka termasuk juga ya teknologi digital yang digunakan untuk memfasilitasi kepustakaan dan sumber-sumber bacaan itu juga bagian dari upaya untuk makin meningkatkan peminatan kunjungan ke lembaga pustaka, ke perpustakaan dan pusat-pusat bacaan. Nah, disitulah komitmen kami di pemerintah itu untuk mendukung sepenuhnya, dan dengan demikian akan mudah-mudahan bisa berlangsung secara berkelanjutan. Baik, terima kasih Pak Ami, dan memang ini adalah dukungan dari pemerintah khusus Bappenas yang kepada kami di bidang perpustakaan, dan ternyata gedung-gedung perpustakaan yang melalui DAK luar biasa bagus semua ya Pak Ami, cantik-cantik semua. Itu sudah ada berapa ratus Pak? Sudah 145 gedung. 145 gedung di kabupaten kota. Ini semua enggak lantai 1 ya, semua berlantai 2, 3 atau 4. Jadi dan di situ juga tempat rekreasi masyarakat, Pak Ani yang disampaikan, tempat berkegiatan masyarakat, karena memang di dalam desain gedung itu pasti ada satu ruangan yang di bawah itu ya Pak Ses untuk berkegiatan masyarakat. Jadi memang monggo silahkan kalau belum bisa datang ke sana lihat di YouTube gitu ya. Tapi kalau memang pada saat dinas ke daerah, jangan lupa awak media, Bapak Ibu ini bisa mampir ke perpustakaan setempat, karena perpustakaan kita sudah bagus. Dan ya tadi dikatakan Pak Ami bahwa di sana pun masyarakat ya bisa bertemu karena ruangnya dingin dan sebagainya, kayak di mall juga ya Pak Ami. Oh, ini ada istilah yang bagus Bu. Jadi perpustakaan harus dijadikan sebagai ruang perjumpaan publik gitu, istilahnya. Karena itu untuk bagian dari memperkuat apa yang kalau dalam istilah asingnya itu social engagement. Jadi makin dekat itu di antara orang-orang yang berkunjung perpustakaan. Jadi bisa berkegiatan semua orang ke sana Pak ya. Jangan hanya sebelah sama sebelah terutama pegang HP, nggak omong-omong kan seperti itu. Nah semoga di perpustakaan nanti bisa di sana tempat bertemu, berjumpa. Terus terang juga kita pun di Jakarta Pak, sama tetangga juga jarang bertemu Pak. Nah makanya kalau ada perpustakaan di sekitar kita ngadakan di sana, kita bisa berjumpa dan bisa ya silaturahmi. Silaturahmi kan memperpanjang umur, rezeki dan menyehatkan kita gitu ya Bapak ya. Baik, ada lagi yang akan disampaikan dari teman-teman para wartawan? Silakan, monggo silakan. Ini kayaknya ini Pak Joko, kapan diajak melihat DAK? Tadi misalnya di Kendal cerita saya ya, Kendal itu bagus sekali secara tampilan gedungnya itu modern gitu ya, smart building. Dia menggunakan materinya ya apa itu kaca, baja gitu ya, transparan gitu kan apa aktivitasnya. Jadi pada prinsipnya teman-teman media yang kita ingin tampilkan dengan sosok perpustakaan itu adalah tadi menegaskan dan disampaikan Pak Ami adalah ruang publik. Jadi perpustakaan bukanlah kantor, tetapi ruang publik. Ruang publik apa? Ruang publik untuk masyarakat bisa belajar secara kontekstual, konteks itu beda, masalah beda gitu ya. Bisa berlatih keterampilan dan kecakapan melalui program transformasi program berbasis inklusi sosial gitu ya, dan juga bisa di antara masyarakat tadi berbagi pengalaman tadi Pak Ami, social engagement gitu ya. Bu Marga tadi cerita seperti itu ya, silakan saja mungkin perpustakaan dipakai untuk pertemuan Karang Taruna gitu ya. Dipakai untuk arisan-arisan itu ditambah ruang jajan kalau untuk kafe ya. Untuk ruang jajan Di beberapa kreatifnya bisa maju di daerah Pak. Di beberapa daerah Pak untuk kafenya itu malah kerjasama dengan teman-teman komunitas biasanya ya. Nah itu juga menjadi semacam pemberdayaan masyarakat gitu ya. Di misalnya di apa itu di Provinsi Bangka Belitung itu ada rooftopnya masalah bisa dimanfaatkan untuk anak-anak muda untuk performan musik gitu, nonton film gitu ya. Nah di Kendal tadi juga demikian. Bahkan mungkin Bapak Ibu belum pernah berkunjung ya di Meranti itu di Riau ada namanya Meranti. Kalau kita tahunya kan hanya Bulu Meranti ya. Nah di sana ada namanya Pulau Meranti dan kita sudah bangun perpustakaan yang bagus sekali. Ada 2 lantai dan luas sekali gitu ya. Dan itu dipastikan menjadi bangunan yang paling bagus, paling luas, paling cantik di Kabupaten Meranti.
Ya, jadi ini juga menegaskan apa itu dukungan pemerintah pusat tadi melalui Bappenas dengan adanya dana alokasi khusus, kita menjadi satu ikon baru di daerah, gitu ya. Dan jadi konsep literasinya juga cair, gitu ya. Tidak hanya soal baca buku, tetapi juga bisa berlatih keterampilan kecakapan terkait dengan life skill, belajar secara kontekstual, gitu ya. Termasuk juga berbagi pengalaman di antara mereka yang sukses punya pengalaman keberhasilan apa kepada saudara dan kawan-kawannya. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Joko. Ini menyambung Pak Joko, karena nanti Pak Joko pasti perintahnya ke saya jadi perintahnya ke Mas Arwan. Oh iya. Nah, Mas Arwan nanti siapkan bagaimana caranya YouTube. Bapak Ibu ini bisa melihat, bisa melihat, bisa melihat di perpustakaan di daerah. Kemarin sih ada wacana dari Mas Arwan nanti pada saat itu ya Mas, Colombo Plan. Pada saat Colombo Plan kita ada di Jogja, kalau memang bisa nanti para media bisa melihat, jadi sekalian melihat perpustakaan kabupaten yang bagus, melihat berkegiatan di BIPIS-nya sana yang bagus. Insya Allah doakan aja Mas Arwan bisa melaksanakan itu. Colombo Plan itu gini, teman-teman semua. Colombo Plan itu adalah kerjasama negara ASEAN. Jadi perpustakaan nasional dipandang berhasil dalam transformasi perpustakaan berbasis sosial itu bisa mendorong masyarakat lebih tinggi kapabilitasnya, lebih produktif, ya, karena ada transformasi pengetahuan tadi, ada praktik-praktik sosial gitu ya, perpustakaan, termasuk mempertemukan dengan para penyuluh pertanian, ada berbagai macam yang tadi berbagai pengalaman dan seterusnya, yang semula mungkin pengangguran juga ada bekerja dan seterusnya, gara-gara berlatih di perpustakaan gitu ya. Dan impact story-nya banyak sekali keberhasilan itu, sehingga ASEAN menjadikan Indonesia sebagai studi tiru. Itu sudah dimulai dari tahun lalu ya. Tahun lalu. Tahun lalu itu menjadi studi tiru untuk keberhasilan perpustakaan di dalam inklusi sosial itu bermanfaat di dalam pemberdayaan masyarakat tadi, untuk masyarakat lebih sejahtera. Dan tahun ini kita mendapat kepercayaan lagi dari Colombo Plan, negara kerjasama ASEAN Selatan gitu ya. Nah kalau kemarin lebih banyak praktik dan di kelas gitu ya, kita akan mengunjungi ke perpustakaan yang sudah berhasil ya, mendapatkan impact story itu. Gitu. Nah nanti akan ada kunjungan, teman-teman dari Colombo Plan akan mendatangi perpustakaan itu dan semoga teman-teman wartawan bisa ikut serta. Mas Arwan, ini Pak Ses yang bicara. Laksanakan Mas Arwan. Laksanakan Mas Arwan. Insya Allah. Jadi sekalian melihat gedung, sekalian melihat. Selamat siang. Informasikan kepada seluruh pengunjung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bahwa kunci loker telah habis. Terima kasih. Baik, udah habis ya kunci loker. Kunci lokernya udah habis, jadi nggak bisa nyimpen di loker. Nggak bisa nyimpen di loker, dan ini juga salah satu klarifikasi kami juga pada saat ada yang di loker, dan sekarang sudah di loker sudah ada petugas. Kalau kemarin loker itu mandiri, sekarang kita udah ada sekat ya Bu Yanti, sudah ada petugas di sana, sehingga ya di tempat sapam juga ada yang jaga di sana. Dan memang sebenarnya di dalam pengumuman ataupun di tempel-tempel sudah kita katakan tidak boleh ada barang berharga yang ditinggal di loker. Tapi masih ada 1-2 yang meninggal ya, kan barang berharga di loker. Nah untuk itu memang sekarang loker sudah ada yang menjaga 2 ya Bu Yanti ya, 2 orang yang menjaga, jadi tidak mandiri lagi, walaupun memang kunci dibawa oleh perpustakaan, tapi ada yang menjaga di loker tersebut. Dan insya Allah tahun depan ya Bu Yanti lokernya yang smart ya. Insya Allah nanti akan ya Pak Joko yang pakai kode dan sebagainya yang smart. Insya Allah itu nanti akan segera ditindak. Yang paling penting itu gini, pengumuman tadi jumlah loker itu 1.500. Kalau sudah habis berarti sudah ada 1.500 orang menggunakan loker itu. Jam segini udah habis, nih jam berapa? Coba, ya. Berarti kalau perlu kita tambah loker 1.500 lagi, udah ada 3.000 orang di sini coba. Ya, gitu. Dan tidak semua pengunjung nitip ke loker, karena kadang-kadang dia udah tahu ditaruh di mobil, dia hanya bawa itu aja. Baik, dan alhamdulillah pengunjungnya sudah banyak, pengunjungnya Pak Joko. Baik, ada yang tadi? Monggo silakan, J. Selamat siang. Sebenarnya mau tanya ke Pak Amin, tapi beliau sedang ada terima telepon, jadi sudah.
Ada lagi, monggo. Udah, barangkali sudah paham, tapi nanti kurang lebihnya kalau detailnya, jadwalnya, detail dan sebagainya, silahkan Mas Arwan Pak Joko untuk detail jadwal hari ini apa-apa, dan Bapak Ibu ingin melihat kapan pameran, tanggal berapa, kapan ada makan literasi, kemudian ada diskusi terpupun ataupun ada sosialisasi, ada pembahasan terkait dengan naskah Nusantara juga ya Pak Joko ya, yang naskah-naskah Nusantara yang ada tempat kita. Monggo silahkan. Dan semua juga sudah ada di medsos kita untuk jadwal-jadwal mana yang bisa Bapak Ibu kunjungi, dan kalau memang secara detail ingin tahu hari ini apa dan kegiatan apa dengan humas kami dari Perpustakaan Nasional. Barangkali monggo Pak Joko. Teman-teman semua, sebenarnya satu rangkaian terkait dengan tadi masih ada namanya Festival Literasi Nasional ya. Festival Literasi Nasional kalau salah bulan September ya. September. Ya, bulan September itu. Dan di dalam Festival Literasi Nasional itu ada penghargaan kepada para pegiat literasi, termasuk juga insan media gitu ya, yang concern di dalam menarasikan juga mempromosikan literasi. Jadi ada penghargaan namanya Anugerah Jasa dan Pustaloka, termasuk salah satu penghargaan itu menyasar kepada media massa. Baik, terima kasih informasinya Pak Ses, semakin lengkap, dan memang kalau begitu kita kapan-kapan harus membuat konferensi terkait dengan program kegiatan perpustakaan ya Pak Joko ya, yang ke depan, karena memang ada pengaruh utamaan program kita, dan ini kan memang nanti harus didalami sebenarnya apa sih pengetahuan naskah tuh apa sih yang akan ke depan yang akan kita siapkan, program-program apa, itu juga sangat-sangat perlu untuk disosialisasikan, karena memang ini menjadi salah satu pengaruh utama. Barangkali begitu Pak Joko, terima kasih Bu Yanti, Pak Amin juga terima kasih, dan rekan-rekan media terima kasih atas kerjasamanya, dan mohon dukungannya untuk menyebarluaskan segala program kegiatan yang sudah dilaksanakan di Perpustakaan Nasional. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.